Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Nurmalasari, NPM 20040100024. Akan mempresentasikan tentang indikator kematangan beragama dan manifestasinya dalam perilaku beragama. Perkembangan manusia terbagi menjadi dua, perkembangan jasmani dan perkembangan rohani. Perkembangan jasmani sering juga disebut dengan pertumbuhan fisik, tampak nyata pada perubahan bentuk fisik manusia mulai dari bayi sampai dewasa. Sedangkan perkembangan rohani diukur berdasarkan tingkat kemampuan. Pencapaian tingkat kemampuan tertentu pada perkembangan rohani disebut istilah kematangan. Kematangan itu bermacam-macam, salah satunya kematangan terhadap kegiatan beragama. Pengertian kematangan beragama. Menurut Baston dan Ventis, mengemukakan bahwa kematangan beragama merupakan watak keberagaman yang terbentuk melalui proses perkembangan hidup yang berakumulasi dengan pengalaman. Akumulasi pengalaman hidup tersebut terrefleksikan dalam pandangan hidup, sikap, dan perilaku sehari-hari. Sedangkan menurut Alport, kematangan beragama itu ialah watak keberagaman yang terbentuk melalui pengalaman. Pengalaman-pengalaman itu sendiri akan membentuk respon terhadap objek-objek atau stimulus yang diterimanya yang berupa konsep dan prinsip-prinsip. Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan beragama. Menurut Fowler dan Hackett, ada 3 faktor yang mempengaruhi kematangan beragama. Yang pertama adalah pengalaman religius. Perbedaan kualitas dari pengalaman religius ini dapat mempengaruhi perkembangan seseorang dalam menjalani tradisi keagamaan seperti dalam melakukan ritualitas keagamaan. Yang kedua adalah pendidikan. Seseorang yang berpendidikan tertentu sangat membantu sekali bagi meningkatnya tingkat kematangan beragama yang tinggi yang dibangunnya sejak ia masih kecil, kemudian didukung oleh pendidikan yang diperolehnya. Faktor yang ketiga, pengambilan peranan. Pengambilan peranan diartikan sebagai proses di mana seseorang mampu mengambil pandangan orang lain dan menghubungkannya dengan pandangannya sendiri. Kematangan beragama yang tertanam dan berkembang dalam diri individu sangat dipengaruhi oleh kepercayaan orang tua, teman-teman, guru, atau pemuka agama. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kematangan beragama menurut Dr. Singgih D. Gunarsa ada 2. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu sesuatu yang berasal dari seseorang tersebut. Di antaranya adalah kondisi fisik dan struktur tubuh, kemudian koordinasi motorik, dan kemampuan mental yang meliputi kecerdasan, hambatan mental, dan bakat khusus. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu sesuatu yang berasal dari lingkungan seseorang tersebut, mulai dari lingkungan keluarga sampai dengan lingkungan di mana seseorang tersebut hidup sehingga membentuk karakter. Faktor lain yang juga mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang yaitu kebudayaan tempat di mana seseorang itu dibesarkan. Kebudayaan turut mempengaruhi pembentukan pola tingkah laku serta berperan dan pembentukan kepribadian. Kebudayaan yang menekankan pada norma yang didasarkan kepada nilai-nilai luhur seperti kejujuran, loyalitas, kerjasama, bagaimanapun akan memberi pengaruh dalam pembentukan pola dan sikap yang merupakan unsur dalam kepribadian. Pengertian perilaku beragama. Perilaku beragama adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Dengan kata lain, tingkah laku atas norma-norma, nilai atau ajaran dan doktrin-doktrin agama yang dianutnya. Perilaku beragama merujuk kepada aspek rohaniyah individu yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah yang merefleksikan serta mempraktekkan ke dalam peribadatan kepadanya, baik yang bersifat hablum minallah maupun hablum minanas. Manifestasi kematangan beragama dalam kehidupan sehari-hari.
Adanya perbedaan dalam memahami agama dan adanya perbedaan perkembangan karakteristik dalam berbagai aspek pada setiap orang menjadikannya pula berbeda-beda dalam tingkat keberagaman. Selain itu, perbedaan keberagaman dalam beragama juga berawal dari perbedaan kedudukan dan derajat mempengaruhi pula kehidupan sosial, ekonomi, dan politik mereka. Di dalam Al-Quran juga terdapat adanya tingkatan-tingkatan keberagaman dalam istilah tingkat mutakin, tingkat mukmin, dan tingkat muhsin. Dalam manifestasinya, perilaku beragama diukur dari aspek akidah, ibadah, dan akhlaknya. Tetapi karena akidah merupakan hal yang bersifat abstrak dan penelusurannya sangat sulit melalui indrawi, maka pengukuran tingkat keberagaman seseorang dapat ditelusuri melalui rutinitas pelaksanaan ibadahnya dan penampilannya melalui akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah pahamkan dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sebagaimana telah diterangkan pula oleh para ulama, menunjukkan bahwa paham tentang ilmu agama adalah syarat mutlak dan untuk menjadi baik. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.